Al-harakah al-katsirah al-mutawaliyah tubtilus shalah illa fi arba' halat. Berikutnya adalah gerakan yang banyak yang berturut-turut, berarti 3 kali berturut-turut, itu dapat membatalkan sholat kecuali dalam 4 keadaan. Ya, gerakan yang banyak atau 3 kali berturut-turut itu dapat membatalkan sholat kecuali dalam 4 keadaan. Yang pertama, idza kanat bil a'dha al khafifah, ketika yang gerak 3 kali berturut-turut atau banyak tersebut itu adalah anggota badan yang ringan. Anggota badan yang ringan itu jumlahnya ada 6 yang sering kita sampaikan: fasyafatun wal udhunu wal lisanu wa dzakharun wal jafnu wal bananu. Ada 6 anggota badan ringan ini ketika bergerak 3 kali atau lebih bahkan di dalam sholat itu tidak membatalkan sholat. Fasyafatun bibir kita, wal udhunu telinga kita, fasyafatun wal udhunu wal lisanu lidah kita, wa dzakarun dzakar kita, wal jafnu kelopak mata, wal bananu dan jari-jari. 6 ini ketika gerak berturut-turut banyak banget di dalam sholat maka tidak membatalkan sholat. Dengan syarat jari-jari gerak ini tadi si telapak tangannya diam, ya, kukur garuk-garuk ya gini gitu. Tidak begini. Kalau begini batal, ya. Jadi telapak tangannya diam. Tahrikuhunna idza intawalla wa katur bi ghairi udrin fi sholati la yadur. Gerakan 6 anggota badan yang ringan tadi walaupun berturut-turut, walaupun banyak di dalam sholat maka tidak membatalkan sholat walaupun tanpa udzur, ya, tanpa udzur. Tapi dengan syarat jangan meniatkan untuk main-main. Orang sholat ketika tahiyat digerakkan tangannya ada? Ada. Madzhab Malikiyah hukumnya sunnah. Madzhab Syafi'i, ada orang Syafi'iyah mau ikut-ikutan gerakin gini. Nah, niatnya apa? La'ab. Kalau niatnya main-main maka batal sholatnya, ya. Yang penting ketika kita sholat terus niatnya main-main maka batal sholat kita. Sholat nginjek kakinya teman sebelahnya batal tidak? Kalau nginjeknya itu memang nginjek tidak ada niatan main-main tidak masalah. Tapi kalau nginjeknya ada niat untuk main-main ya batal sholat gitu. Dibiarkan. Biarkan saja. Kucing itu tidak membatalkan sholat kita. Biarkan, tidak masalah. Biarkan, Pak. Enggak, biarkan saja. Kita pindah ke yang lain. Jadi sholat itu tidak diam di tempat. Sholat itu tidak seperti barisan mati. Sholat itu softnya, barisannya, orangnya semua hidup. Kalau ada apa-apa lebih baik minggir, merapat. Ada yang bolong wajib, sunnah untuk diisi gitu. Kalau nggak diisi sayang jamaahnya terputus nanti. Nah, jamaahnya terputus, pahalanya berkurang. Maka ada bolong 1 nih, maka yang sampingnya langsung merapat. Setelah sono kosong, maka yang belakang maju. Itu soft sholat. Jadi orang sholat itu tidak orang yang mati. Ada anak kita nih duduk di hadapan kita, kita langsung minggir, ke sampingnya lagi. Sujud tidak mensujudi anak kita, ya, samping, jadi supaya tidak terkena anak kita. Nah, tadi ya, yang pertama ketika anggota yang ringan, gerakan yang banyak di dalam sholat itu hukum asalnya bisa membatalkan sholat kecuali 4 perkara. Yang pertama anggota ringan yang gerak maka tidak batal sholatnya. Yang kedua, idza kanat bi ghairi ikhtiyarihi, ketika gerakan tersebut tidak dengan ikhtiarnya, tidak karena keinginannya.
Contoh apa? Orang kedinginan. Subuh-subuh dia mandi terus kemudian dingin, badannya menggigil. Sholat subuh sambil badannya menggigil. Ada pernah kedinginan seperti itu? Menggigil, gerak terus. Batal nggak sholatnya? Tidak. Kenapa? Karena bi ghairi ikhtiyarihi. Tidak karena keinginan dia untuk bergerak. Memang seperti itu, kedinginan menggigil, gitu. Ya. Atau punten, ada orang yang punya penyakit apa? Yang tangannya nggak bisa diem, terus saja. Apa namanya itu? Tremor. Ya, itu kalau dalam sholat batal enggak? Bahkan gerak segini umpamanya, segini ya. Telapaknya ikut gerak juga, ini. Batal tidak? Tidak batal. Kenapa? Karena bi ghairi ikhtiyarihi. Tidak karena keinginan dia untuk bergerak. Itu ya. Secara otomatis. Iya. Kalau itu tanpa keinginan dia untuk bergerak, mau nggak mau harus bergerak, maka tidak membatalkan sholat. Ada orang punya kebiasaan kan, betul, saya pernah melihat itu. Ada orang punya kebiasaan itu gini, atau gimana lah, pokoknya gerak terus. Bukan disengaja, memang asli ciri atau kebiasaan dia sendiri. Maka hal tersebut itu tidak membatalkan sholat, walaupun bergerak di dalam sholat itu lebih daripada 3 kali. Yang ketiga, idza kana mubtalan bijarobin. Ada orang yang dicoba, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian berupa gatal. Dia itu punya gatal, seluruh tubuhnya gatal, dan dia itu tidak mampu untuk menahannya, mau harus garuk terus, sholat garuk terus. Ini ujian daripada Allah. Lah terus bagaimana? Maka tidak batal sholatnya. Lah itu garuk-garuk bergerak lebih daripada 3 kali di dalam sholat tidak batal. Kenapa? Karena mau tidak mau dia harus menggaruknya. Dia sudah tidak kuat lagi. Jadi harus menggaruknya. Ini idza kana mubtalan bijarobin. Nanti dikiaskan dengan yang lain ketika Allah Subhanahu wa taala menguji seseorang dengan ujian yang mana dia itu harus bergerak terus. Walaupun di dalam sholat, maka tidak batal sholatnya. Yang keempat, idza kanat fi sholat syiddatil khauf. Ketika orang sholat itu berada di keadaan yang sangat takut. Sholat syiddatul khauf itu asal usulnya untuk peperangan. Ketika kita perang di medan pertempuran melawan kafir musyrik, terus kemudian kita ngayunkan pedang. Sekarang berarti megang tembak, megang tembak. Maka kita sambil sholat pun tidak masalah. Sholatnya sambil lari ke sana kemari berlumuran darah, maka itu dikatakan sah. Nah, dikiaskan dengan peperangan ketika ada keadaan yang sangat ditakutkan seperti banjir, tsunami, atau kebakaran, atau gempa bumi. Waktu sholat sudah mau habis nih, bagaimana? Sholat sambil lari. Namanya sholat lisyiddatil khaufi, sholat di dalam keadaan yang sangat mencekam, sangat menakutkan. Nah,